Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irmayanti Nakiwa, NIM 20110037, Prodi Sistem Informasi Strata 1. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas kelompok kami, kelompok 5, dengan judul Panduan Penyusun BCP, Kerja di Lokasi Alternatif. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari panduan penyusun kerja di lokasi alternatif. Yang pertama, prosedur. Tujuan dari penyusun BCP kerja di lokasi alternatif adalah tentukan apakah tersedia potensi untuk dijadikan lokasi alternatif, baik yang dimiliki maupun yang berada dalam kendali organisasi atau yang mungkin dapat disewa organisasi. Adapun beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Jika lokasi alternatif tersedia, baik yang dimiliki dalam kendali ataupun akan disewa organisasi, tentukan apakah komponen proses PM atau PK, masukkan atau keluar PP, PA, dan pelaksanaan aktivitas itu sendiri memungkinkan untuk dikerjakan di lokasi alternatif. Jika memungkinkan, susun BCP kerja di lokasi alternatif agar ketidak aktivasi pelaksana aktivasi dialihkan ke lokasi alternatif. Jika salah satu komponen proses tidak memungkinkan agar aktivitas dilakukan di lokasi alternatif, susun BCP dengan modifikasi aktivitas atau proses. Penyusun BCP ini memperhatikan panduan penyusun BCP, modifikasi aktivitas atau proses. Oke, sekian sudah penjelasan dari saya. Tujuan dari panduan penyusun kerja di lokasi alternatif. Oke, perkenalkan nama saya Cindy R, NIM 20110031. Nah, di sini di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai diagram alir penyusunan BCP dengan strategi pembelian kerja di lokasi alternatif, atau yang biasa disebut juga dengan flowchart atau alir diagram. Oke, di sini sebelum saya jelaskan dulu, untuk pada bagian ini yang berbentuk L seperti ini, kita melakukannya dari yang pertama yaitu start atau mulai. Kemudian untuk pada bentuk seperti ini, pada bagian yang bentuk seperti ini, kita akan melakukan decision atau keputusan, berupa keputusan. Sedangkan untuk pada flowchart bentuknya seperti ini merupakan artinya kita sedang melakukan proses pada alir diagram. Nah, di sini kita lanjut lagi. Setelah kita memulai atau start, kita akan melakukan decision. Decision yang pertama di sini yaitu tersedia potensi lokasi alternatif untuk digunakan. Jika tidak, luarannya berupa tidak, maka rencana pengalihan aktivitas di lokasi tersebut tidak dapat diteruskan. Jika luaran berupa ya, maka dimiliki atau dalam kendali organisasi. Jika luarannya berupa ya, maka analisis biaya manfaat menunjukkan sewa lokasi alternatif patut untuk dilakukan atau tidak. Jika berupa ya, maka akan tersedia anggaran untuk sewa lokasi alternatif. Jika tidak atau tidak memungkinkan, maka kembali lagi ke proses rencana pengalihan aktivitas di lokasi alternatif jika tidak dapat diteruskan. Setelah itu, kita lanjut lagi. Nah, di decision, kita kembali ke decision yang kedua ini. Pada decision yang kedua, pada bagian B atau part kedua, dimiliki atau dalam kendali organisasi. Jika sebelumnya kan kita sudah jelaskan untuk luaran jika ya. Kemudian jika
luarannya berupa tidak, maka akan menghasilkan decision atau keputusan berupa PM atau PK dapat menyediakan masukan atau menerima keluaran yang dikirimkan dari lokasi alternatif. Di sini berupa pertanyaan, decision di sini semuanya berupa pertanyaan yang akan berupa dua keluaran, yaitu ya dan tidak. Nah, jika decision yang ketiga ya berupa luarannya ya, maka masukan atau keluaran dapat diterima atau dikirimkan dari lokasi alternatif. Jika luarannya berupa ya, maka DP dapat diterima atau dikirimkan dari lokasi alternatif. Jika tidak atau tidak memungkinkan, maka prosesnya yaitu kita akan perhatikan kembali panduan penyusunan BCP, modifikasi aktivitas atau proses. Kemudian kita lanjut lagi ke decision yang ke-6. Di decision yang ke-6 ini, PP dapat digunakan di lokasi alternatif. Jika keputusannya atau decisionnya berupa luaran ya, maka aktivitas dapat dilakukan di lokasi alternatif. Jika decision yang ke-7 ini dapat memungkinkan atau ya, maka susunan BCP akan dilakukan penyusunan BCP kerja di lokasi alternatif. Oke, sebelumnya di sini saya akan menekankan untuk pada bagian decision yang dari yang ketiga, keempat, kelima, 6, dan 7 ini apabila luarannya ya seperti yang saya sudah jelaskan lagi, maka berupa decisionnya seperti ini dari 3 sampai ke 7. Sedangkan jika luarannya berupa tidak, maka perhatikan kembali panduan penyusunan BCP, modifikasi aktivitas atau proses. Oke, jika kita telah berhasil melakukan decision ya dan tidak pada seluruh alir diagram ini, maka berakhirlah sudah atau kita telah selesai melakukan penyusunan BCP dengan strategi pemulihan kerja di lokasi alternatif. Oke, di sini apabila setiap decision itu akan menghasilkan dua luaran. Nah, di sini dua luaran yang dimaksud adalah ya dan tidak. Jika ya, maka decision yang dimaksud seperti apa. Kemudian jika decisionnya tidak, maka akan menghasilkan proses atau decisionnya seperti apa untuk kelanjutannya. Oke, sekian dulu presentasi. Dari penyusunan BCP dengan strategi pemulihan kerja di lokasi alternatif. Oke, selanjutnya tentukan apakah tersedia potensi untuk dijadikan lokasi alternatif, baik yang dimiliki maupun yang berada dalam kendali organisasi atau yang mungkin dapat disewa organisasi. Adapun beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, lokasi alternatif tidak berada di wilayah yang sama dengan wilayah lokasi tempat kerja, karena ketika karantina wilayah diberlakukan pada wilayah lokasi tempat kerja BCP, kerja di lokasi alternatif tidak dapat diterapkan. Poin kedua, lokasi alternatif tidak berada di wilayah yang berpotensi untuk dilakukan karantina wilayah karena ketika karantina wilayah diberlakukan pada wilayah lokasi alternatif, BCP kerja di lokasi alternatif tidak dapat diterapkan lagi efektif. Poin ketiga, perlu juga dipertimbangkan jika karantina wilayah diberlakukan secara nasional di mana pun wilayah lokasi alternatif, BCP kerja di lokasi alternatif tidak dapat diterapkan lagi efektif. Selanjutnya, dalam situasi lokasi alternatif akan disewa organisasi. Lakukan analisis sebagai berikut.
Poin pertama, jika sewa lokasi alternatif dinyatakan secara ekonomis tidak dapat dijalankan berdasarkan analisis biaya manfaat, rencana pengalihan aktivitas ke lokasi alternatif tidak dapat dilanjutkan. Poin kedua, jika organisasi tidak memiliki anggaran untuk menyewa lokasi alternatif dengan biaya yang diperkirakan, rencana pengalihan aktivitas ke lokasi alternatif tidak dapat dilanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang atau membaca tentang penyusunan BCP, kerja di lokasi alternatif. Jika lokasi alternatif tersedia baik yang dimiliki dalam kendali ataupun yang akan disewa organisasi, tentukan apakah komponen proses PM atau PK, masukan atau keluaran, PP, PA, dan pelaksanaan aktivitas itu sendiri memungkinkan untuk dikerjakan di lokasi alternatif. Jika memungkinkan, susunan BCP kerja di lokasi alternatif agar ketika aktivitas pelaksanaan aktivitas dialihkan ke lokasi alternatif. Jika salah satu komponen proses tidak memungkinkan agar aktivitas dilakukan di lokasi alternatif, susun BCP dengan memodifikasi atau proses penyusunan BCP ini memperhatikan panduan penyusun BCP modifikasi aktivitas atau proses. Kiat praktis penyusun BPC. Yang pertama, tentukan tata letak lokasi alternatif untuk digunakan sebagai tempat beraktivitas ketika BCP diaktifasi. Tentukan juga apakah lokasi alternatif disiapkan sedemikian rupa agar yang pertama dapat langsung digunakan ketika BCP diaktifasi atau dapat digunakan ketika BCP diaktifasi setelah PP berupa aplikasi atau sistem informasi tersedia atau dapat digunakan ketika BCP diaktifasi setelah seluruh PP tersedia. Yang kedua, tentukan masukan yang harus dibawa ke lokasi alternatif ketika BCP pertama kali diaktifasi, diakses atau diterima di lokasi alternatif, serta tentukan siapa PM dan mekanisme agar masukan dapat dibawa ke lokasi alternatif atau dikirim oleh PM dan diterima di lokasi alternatif. Yang ketiga, tentukan DP terkait masukan yang harus dibawa ke lokasi alternatif ketika BCP pertama kali diaktifasi, diakses, diterima di lokasi alternatif dan mekanisme agar DP dapat dibawa ke lokasi alternatif atau dikirim oleh PM dan diterima di lokasi alternatif. Yang keempat, tentukan PP yang harus dibawa atau tersedia atau disediakan di lokasi alternatif, termasuk di dalamnya mekanisme agar PP dapat dibawa atau tersedia atau disediakan di lokasi alternatif. Jika PP memerlukan operator, tentukan mekanisme agar PP dapat dioperasikan operator dari jauh. 2. Jika perangkat berupa aplikasi atau sistem informasi, tentukan mekanisme agar PP dapat diakses dari lokasi alternatif. Tentukan personel unit kerja TI yang dapat dihubungi jika terjadi troubleshot beserta nomor kontak pada jam kantor dan nomor kontak
di luar jam kantor. Yang ketiga, jika perangkat berupa aplikasi atau sistem informasi memiliki pihak eksternal, tentukan mekanisme agar PP dapat diakses dari lokasi alternatif dan tentukan personel unit kerja TI dan siapa pihak eksternal yang dapat dihubungi jika terjadi troubleshoot beserta nomor kontak pada jam kantor dan nomor kontak di luar jam kantor. Yang kelima, tentukan mekanisme aktivitas yang harus dilakukan oleh PA di lokasi alternatif. Tentukan juga jadwal beraktivitas termasuk di dalamnya jadwal siang PA di lokasi alternatif meski tidak melakukan aktivitas. Tentukan juga. Yang berikutnya, tentukan mekanisme aktivitas yang harus dilakukan oleh PA di lokasi alternatif. Tentukan juga jadwal beraktivitas termaksud di dalamnya jadwal siaga PA di lokasi alternatif meski tidak melakukan aktivitas. Kemudian kita harus tentukan juga mekanisme pemberangkatan PA ke lokasi alternatif berikut dengan akomodasi PA selama di tempat alternatif. Hal yang sama berlaku untuk PA pengganti jika diterapkan sistem kerja bergilir atau mekanisme pemanfaatan PA alternatif yang tersedia di lokasi alternatif jika ada ketika PA dirumahkan sementara waktu selama disrupsi atau selama PA belum tiba berada di lokasi alternatif serta mekanisme pembuatan aktivitas pembuatan atasan langsung terhadap aktivitas yang dilakukan oleh PA. Yang berikut, tentukan keluaran yang harus disediakan atau dikirim dari lokasi alternatif serta tentukan siapa PK dan mekanisme agar keluaran dapat dikirim dari lokasi alternatif dan diterima oleh PM. Yang berikutnya, tentukan DP terkait keluaran yang harus dibuat di lokasi alternatif dan mekanisme agar DP dapat kirim dari lokasi alternatif dan diterima atau diakses oleh PM. Kemudian tentukan mekanisme koordinasi dan pelaporan PA dengan atasan langsung maupun dengan personal lainnya jika dibutuhkan. Tentukan termaksud di dalamnya jadwal koordinasi dan pelaporan serta pangkat yang digunakan. Berikutnya, tentukan mekanisme pemantauan dan evaluasi keberhasilan kerja di lokasi alternatif ketika BCP diaktifasi. Siapa personal yang melaksanakan tinjauan dan evaluasi dan siapa yang memutuskan tindakan yang perlu diambil jika foreground ternyata harus dilakukan, serta mekanisme koordinasi yang dilakukan dengan tim BC. Kemudian yang berikutnya, cantumkan daftar nama, nomor kontak atau nomor yang dapat dihubungi dan dihubungi pada jam kerja dan bukan jam kerja, dan alamat email seluruh pihak terlibat, alamat lokasi alternatif, alamat akomodasi PA, serta selama lokasi siaga masing-masing pihak lainnya ketika BCP diaktifasi. Baik, demikian presentasi dari kami. Semoga materi yang kami bawakan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih.